Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dengar-dengaran firman Tuhan. Baik, kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Karena penyertaan-Mu dalam istirahat kami dan Kau berikan kami hari yang baru di hari ini. Tuhan, sebelum memulai hari yang baru, kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Dan kami yakin dan percaya firman itu menjadi suluh kami dalam kami menjalani hari yang baru ini. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa buat kami semua yang mengalami pergumulan-pergumulan baik finansial, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya Tuhanlah yang menguatkan kami dan memberikan jalan keluar buat kami, dan memberikan kesembuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepingan kaca yang terbuang. Landasan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Eropa ada suatu gereja di mana jendelanya salah satunya dibuat dari kepingan-kepingan kaca bekas. Sisa-sisa pecahan kaca yang dibuang oleh para tukang ketika mengerjakan jendela-jendela lainnya. Tetapi apa yang terjadi ketika seorang mahasiswa menyatukan kepingan-kepingan kaca itu dan membuat menjadi satu buah jendela yang indah? Jendela itu menjadi jendela yang terindah dari semua jendela yang ada, yang terbuat dari kepingan-kepingan kaca tersebut. Kita juga bisa memanfaatkan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, ataupun penolakan-penolakan yang terjadi di dalam diri kita, kebencian-kebencian orang lain kepada diri kita. Kita bisa memanfaatkan keadaan-keadaan itu untuk membangun karakter yang lebih baik. Bukankah Yusuf mengalami penolakan dan kebencian dari saudara-saudaranya? Bahkan pernah berencana untuk dibunuh. Tetapi akhirnya rangkaian pengalaman Yusuf itu membuat dirinya semakin kuat. Membuat dirinya atau karakternya menjadi kuat. Yusuf pandai atau bijak menggunakan keadaan yang menyakitkan untuk membangun pribadi yang kuat di dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa meminta agar orang berlaku sesuai dengan yang kita inginkan. Ketertolakan, fitnah, kebencian, keinginan-keinginan yang selalu dicoret, luka-luka, dan kesakitan yang secara sengaja atau tidak dilakukan oleh orang-orang lain terhadap diri kita. Merupakan pengalaman-pengalaman yang tidak pernah kita harapkan. Semua itu menyebabkan duka cita dan kedamaian di hati menjadi hancur berkeping-keping. Harapan untuk menikmati hari yang indah nyaris sirna. Tetapi saya mau mengatakan, meskipun begitu keadaannya, kita bisa memakai kepingan-kepingan hati yang hancur, kepingan-kepingan hati yang pecah, untuk membangun karakter yang lebih mulia di dalam diri kita, menjadikan kita semakin kuat dan kita bisa melihat harapan di balik semua itu. Saya banyak melihat atau saya melihat beberapa orang bisa memanfaatkan keadaan yang menyakitkan dirinya untuk kebaikan bagi dirinya, bagi masa depannya. Mungkin orang lain sulit, namun kita bisa mengambil sisi positif dari keadaan yang tidak menguntungkan itu dan memanfaatkannya, mempertajam, membentuk karakter kita menjadi kuat, dan kelak kita akan menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Semua itu diperoleh melalui ketekunan, melatih diri, melalui berbagai kejadian yang akan membentuk karakter kita. Bapak Ibu yang saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bukankah Paulus juga mengatakan hal yang sama di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 yang tadi kita baca? Dia katakan, karena itu aku Paulus senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran,
di dalam penganiayaan, dalam kesesakan karena Kristus. Jika kita melakukan hal-hal yang baik, tapi kita mengalami siksaan, fitnaan, kesukaran, kesesakan oleh karena Kristus, maka dikatakan sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi pada waktu kita lemah, maka Tuhan menguatkan kita. Justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan. Di 2 Korintus 12 ayat 9. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa permasalahan hidup kalian? Apa kepahitan hidup yang kalian alami? Apa kesesakan hidup yang kalian? Haruslah menyerah ke dalam tangan Tuhan. Harus kuat dan mampu bangkit kembali. Jadilah orang-orang yang berkarakter mulia. Sebab janji Tuhan, dalam kelemahanlah kasihku, kuasaku menjadi sempurna dalam dirimu. Kita betul-betul bergantung kepada Tuhan, dan disitulah kuasa Tuhan bekerja buat hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan aku memanfaatkan semua keadaan yang tidak menyenangkan dalam diriku untuk melatih diriku, untuk membentuk hidupku, dan bergantung dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kata-kata bijak, manfaatkanlah kesulitan hidup untuk memperkuat karakter Anda. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.